Sebelum kita akan beribadah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu ya adik-adik. Apa itu? Pertama, kita sudah mandi dulu. Jangan lupa untuk mandi dengan bersih ya. Kedua, kita sudah berpakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun kita hanya beribadah di rumah saja. Lalu, pada saat beribadah, jangan kita bermain-main dulu ya. Nanti kalau sudah selesai ibadah, baru boleh kita bermain. Saat ibadah, mari kita bernyanyi bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan baik. Oke, semuanya setuju kan? Mari kita akan beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom adik-adik semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam pelayanan anak GBS Maranatha Raja Malika 1. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa menjumpai kalian semua yang ada di rumah. Apakah adik-adik semua sudah mandi? Sudah. Hari ini kita mau persiapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau bernyanyi, memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik semua yang di rumah, kita duduk yang manis, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi ya. Kita mau datang kepada Tuhan.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Hari ini kami mau bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami semua anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk adik-adik semuanya kita mau berdiri, kita mau bernyanyi dengan semangat. Tapi sebelumnya kita mau bikin yel-yel kita dulu yuk. Minggu Ceria GBS Maranatha. Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Yeay. Puji Tuhan. Yuk kita bernyanyi dengan semangat. Pakai gerakan ya, walaupun di rumah kita harus tetap semangat bernyanyi memuji Tuhan. Big or small. Yuk kita bernyanyi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa. Aku bisa. Ta ta ta. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa sa sa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk semangat kita semuanya ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa. Aku bisa. Ta ta ta. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa sa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 semuanya yang di rumah yuk. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta. Bertalenta. Bersama Tuhan, aku bisa. Hebat. Yo. Sa sa sa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Puji nama Tuhan luar biasa. Adik-adik memang hebat. Anak-anak Minggu Ceria memang mantap. Tapi sebelum kita bernyanyi lagi, Bunda mau bertanya dahulu. Adik-adik semua, mau enggak kita berjalan bersama Tuhan? mau. Iya, tentu saja kita semua mau berjalan bersama Tuhan kan? Iya Bu. Oke, yuk kita mau bernyanyi, berjalan bersama Tuhan. Tetap semangat ya, sambil berdiri lagi yuk. Kita mau bernyanyi dengan gerakannya.
Tuhan. Hebat semuanya. Tuhan Yesus Hebat. Anak-anak Minggu Ceria Mantap. Ya, adik-adik semua memang mantap. Udah bernyanyi memuji nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya duduk yang manis. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian dulu kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan sungguh-sungguh kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Adik-adik boleh menutup mata, kita sambil bernyanyi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
matanya, kita berdoa. Yesus Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini. Biarlah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu mematuhi segala firman-Mu. Biarlah kami Tuhan taat mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk firman Tuhan, Mem ada pertanyaan nih buat semua adik-adik yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja. Pertanyaannya kira-kira apa ya? Apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak pertanyaannya apa? Yang pertama, pertanyaannya yang Mem mau bagikan, di manakah Tuhan Yesus disalibkan ya? Ayo, siapa yang tahu di mana kira-kira Tuhan Yesus disalibkan? Mem hitung ya. 1, 2, 3. Di mana ya? Ayo, di mana? Di mana ya? Di Bukit Zaitun. Salah. Di mana ya? Di Bukit Golgata. Ayo, yang bawa Alkitab, yang ada Alkitab di depannya sudahan. Ayo kita buka Alkitab kita di Markus 15 ayat 22. Ayo sama-sama kita baca yuk. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Bukit Golgata, yang berarti tempat tengkorak katanya. Tempat tengkorak, berarti Bukit Golgata itu tempat tengkorak. Lalu ada lagi nih pertanyaannya yang kedua. Jangan berkecil hati adik-adik yang belum bisa menjawabnya. Ayo kira-kira apa ya pertanyaan yang kedua? Pertanyaannya yang kedua adalah pada hari keberapa ya kira-kira Tuhan Yesus itu bangkit? Ayo pada hari keberapa kira-kira? Ada yang tahu nggak hari keberapa? Mem hitung lagi ya. 1, 2, 3. Ayo, hari keberapa adik-adik semuanya? Hari keberapa? Keempat. Kelima. Hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Oke, adik-adik semuanya, kita sudah melakukan tanya jawab nih. Sekarang kita masuk ke firman Tuhan kita. Ini, di sini ada Mem menunjukkan gambar. Kira-kira ini gambarnya apa ya? Bisa dilihat nanti di situ. Ini nih gambarnya. Iya, kira-kira ini gambar apa ya? Coba dulu semuanya kita tebak. Gambar apa ya kira-kira? Gambar Tuhan Yesus naik ke surga. Iya, kita sekarang firman Tuhan kita tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Yang tertulis ada di 2 ayat nih. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Iya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus disalibkan. Dia mati di kayu salib. Lah, kenapa ya Mem? Dia kok bisa mati di kayu salib? Dia disalibkan. Kira-kira gara-gara apa dia Mem? Apakah gara-gara dia bersalah? Tidak, dia tidak bersalah. Tetapi Tuhan Yesus disalibkan, mati di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita semua. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita semuanya. Dia rela berikan nyawanya buat kita, darahnya buat kita, dia kasih semuanya buat kita. Lalu setelah Tuhan Yesus disalibkan, dia mati di kayu salib pada hari yang keberapa loh? Ayo masih ingat gak pertanyaan yang tadi? Hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Ayo hari keberapa? Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit kembali. Sekarang Mem kembali bertanya lagi, masuk lebih dalam lagi nih kita ke firman Tuhan kita tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Ayo siap-siap nih. Di sini yang sebagai anak yang suka bersedih, contohnya ketika orang tuanya pergi untuk bertugas atau kerja atau ada urusan, orang tuanya ngomong, nanti kamu di sini dulu ya nak, di rumah dulu sama kakak atau sama abang, sama saudara-saudara yang lain. Nanti mama atau papa perginya sebentar saja, nanti langsung pulang kok. Lalu tiba-tiba anak-anak ini langsung bersedih. Dia nangis, bersedih, bahkan ada yang mukanya merengut. Tahu nggak merengut? Cemberut dianya. Dia selalu minta ikut. Lalu siapa di sini ya yang kedua? Kira-kira di sini yang kalau malam masih suka tidurnya ditemani oleh orang tuanya. Ayo siapa ya kira-kira? Ayo siapa yang mulai senyum-senyum? Berarti dia tuh orangnya salah satunya. Ayo pastinya masih ada ya kan adik-adik yang di sini atau yang di rumah masih nangis, masih suka sedih, atau masih suka takut kalau ditinggal oleh orang tuanya di rumah,
Padahal di rumah ada kakaknya, ada abangnya, atau ada saudara-saudaranya yang lain yang jaga. Atau masih takut untuk tidur sendirian. Aku takut mama tidur sendirian. Aku takut papa temanin gitu kalau tidur sendirian. Tahu nggak? Ternyata orang tua kita kalau menyuruh kita atau meminta kita untuk tinggal sendiri di rumah atau tinggal bersama keluarga kita, kakak kita, abang kita, atau tidur sendiri di rumah, itu untuk apa? Untuk dibuat kita supaya menjadi anak yang mandiri, anak yang pemberani, anak yang tidak takut. Sama seperti halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Loh, kok sama ya Mem sama anak-anak murid Tuhan Yesus? Iya, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, murid-murid tidak merasa bersedih. Lah, kenapa ya Mem? Murid-murid tidak merasa bersedih, padahal kan mereka mau ditinggalkan Tuhan Yesus lagi. Kenapa? Ada yang tahu nggak jawabannya adik-adik semuanya? Ada yang tahu nggak? Karena murid-murid tahu kalau Tuhan Yesus mau pergi ke surga untuk menyiapkan tempat orang-orang percaya atau tempat semua yang bersama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Termasuk Mem, adik-adik semua, saudara-saudara semua, atau siapapun yang percaya kepada Tuhan, Dia akan kasih tempat di surga buat kita nantinya. Iya, Dia akan kasih tempat. Makanya Tuhan Yesus mau menyiapkan tempat kita di sorga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus juga memberikan berkat buat murid-muridnya. Tuhan Yesus juga memberi pesan. Apa ya pesannya ya? Tuhan Yesus memberi pesan buat kita semua, buat Mem, buat adik-adik, buat saudara-saudara semua. Tuhan Yesus beri pesan. Kira-kira pesannya apa ya? Ada yang tahu nggak pesannya apa? Iya, pesannya kita disuruh, semua kita disuruh, Mem, adik-adik, kakak, abang, saudara-saudara, mama, papa, kakek, nenek, semua kita disuruh untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Saksi Tuhan Yesus meneruskan tentang kasih Tuhan, menyaksikan tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus juga berjanji, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Apa ya kira-kira Roh Kudus? Ada nggak yang tahu apa kira-kira Roh Kudus? Roh Kudus adalah penolong, penghibur, dan penasehat bagi kita semua. Ketika Tuhan Yesus membicarakan kepada murid-muridnya, mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus tetap memberkati mereka, tetap bersama-sama dengan mereka walaupun Tuhan Yesus sedang berada di surga, murid-murid pun hidup dalam bersukacita memuliakan Tuhan. Kita juga di sini semua adik-adik, Mem, semuanya, saudara-saudara, papa, mama, kita diajak untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan hidup dalam bersukacita? Hidup bersukacita bukan karena hanya kita tersenyum setiap hari, tersenyum setiap detik, tersenyum setiap menit. Bukan, tapi tahu nggak hidup bersukacita? Hidup bersukacita berarti tidak mudah menangis. Ayo, siapa di sini kira-kira adik-adik yang masih suka mudah menangis? Ayo, hidup bersukacita berarti kita dituntut untuk harus hidup berani. Berani saat berada di tempat yang baru. Di tempat yang baru? Tempat yang baru bagaimana, Mem? Contohnya kita nanti mau masuk sekolah nih, di sekolah yang baru atau kelas yang baru. Kita dituntut supaya untuk berani, tidak mesti ditemani oleh orang tua kita, papa dan mama kita. Lalu apalagi katanya hidup bersukacita? Hidup bersukacita berarti berani menyatakan firman Tuhan. Berani menyatakan firman Tuhan. Contohnya ada teman kita yang melakukan kesalahan nih. Contohnya dia suka ganggu-ganggu sama temannya. Padahal dibilang kan tidak boleh mengganggu teman. Kita harus berani untuk menegurnya atau menasehati teman kita. Agar apa? Agar teman kita bisa mengingat bahwa yang firman Tuhan bilang tidak boleh mengganggu teman. Sudah paham nggak kira-kira tentang firman Tuhan kita? Intinya firman Tuhan kita ini kita dituntut untuk hidup bersukacita dan menjadi saksi Kristus Tuhan Yesus kita. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, anak-anak, adik-adik semuanya. Kita mau berdoa.
Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami telah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan hidup dalam bersukacita, hidup menurut firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang pemberani, anak yang berani Tuhan, anak yang tidak takut Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami, biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat kepada orang tua kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman-Mu selalu menjadi kami ingat setiap saat di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Haleluya. Amin.